Bagaimana jika kami katakan bahwa konflik Iran dengan Barat hari ini, rudal-rudal yang diarahkan ke Teluk Persia, program nuklir yang membuat dunia tegang, jaringan milisi yang membentang dari Libanon hingga Yaman, semuanya bisa ditarik kembali ke satu musim panas tahun 1953. Sebuah operasi rahasia, tanpa deklarasi panjang, bahkan tanpa tank di garis depan. Hanya propaganda, uang, dan pengkhianatan. Kudeta itu menggulingkan seorang pemimpin demokratis. Tapi yang lebih berbahaya, ia menghancurkan kepercayaan sebuah bangsa. Dan ketika sebuah bangsa kehilangan kepercayaan, ia tidak melupakan, ia menunggu. Dan ketika waktunya tiba, ia membalas dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan Barat. Pada tahun 1953, Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh, mengguncang dunia dengan menasionalisasi minyak. Bagi rakyat Iran, ini adalah kemerdekaan ekonomi. Tapi bagi Inggris dan juga Amerika, itu ancaman terhadap sistem global mereka. Operation Ajax dijalankan, Mossadegh dijatuhkan, lalu Syah Muhammad Reza Pahlavi dikembalikan ke tahta. Namun yang tidak disadari Washington dan London saat itu adalah mereka tidak hanya mengganti pemimpin, mereka menanam benih radikalisasi. Karena setiap bangsa punya harga diri, dan Iran merasa harga diri mereka diinjak. Selama 25 tahun setelah kudeta, Syah Muhammad Reza Pahlavi membangun Iran modern. Gedung-gedung tinggi, modernisasi militer, sampai hubungan erat dengan Amerika. Iran bahkan disebut sebagai polisi Teluk Persia. Tapi modernisasi tanpa legitimasi adalah bom waktu. Syah memperkuat polisi rahasia Savak. Lawan politik di penjara, ulama dikontrol, kebebasan berbicara dibatasi. Yang masih kita ingat, Savak adalah satu lembaga internal Iran saat itu yang berafiliasi dengan CIA Amerika dan Mossad Israel. Di sisi lain, ketimpangan sosial membesar. Elit hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyat Iran merasa terasing dari identitas mereka sendiri. Dan di perasingan, seorang ulama bernama Ruhollah Khomeini menjadi simbol perlawanan. Ia tidak hanya menyerang Syah, tapi ia juga menyerang legitimasi Barat di Iran. Narasinya sederhana, tapi kuat. Syah adalah boneka Amerika, dan 1953 adalah bukti. Ketika revolusi meledak pada tahun 1979, itu bukan sekedar perubahan rezim. Itu adalah koreksi sejarah. Syah melarikan diri. Kemudian, Khomeini kembali sebagai pemimpin tertinggi. Dan Iran berubah dari monarki sekuler menjadi Republik Islam. Konstitusi baru dibentuk. Kemudian, sistem unik lahir. Presiden dipilih rakyat, tapi kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin tertinggi. Sebuah sistem yang memadukan demokrasi terbatas dengan teokrasi. Dan sejak saat itu, satu doktrin menjadi fondasi, yaitu tidak ada lagi intervensi asing bagi Iran. Namun, belum genap 1 tahun revolusi, Iran diserang oleh Irak di bawah Saddam Hussein. Perang Iran dan Irak berlangsung selama 8 tahun. Ratusan ribu orang tewas, ekonomi hancur, dan infrastruktur luluh lantak. Tapi perang ini melakukan satu hal penting. Ia memaksa Iran menjadi mandiri secara militer, karena Barat mendukung Irak, dan embargo diberlakukan pada Iran. Maka Iran belajar satu hal pahit. Jika ingin bertahan, mereka harus membangun industri pertahanan sendiri. Dari sinilah lahir kekuatan militer asimetris Iran. Iran sadar mereka tidak bisa menandingi Amerika secara konvensional. Mereka tidak punya armada global, tidak punya angkatan udara sekelas NATO. Maka mereka memilih strategi berbeda. Yaps, perang asimetris seperti diantaranya, program rudal balistik jarak menengah, drone murah tapi efektif, armada kapal cepat di Teluk Persia, dan jaringan proksi regional. Kemudian, IRGC atau Islamic Revolutionary Guard Corps menjadi tulang punggung strategi ini. Mereka tidak hanya militer, mereka menguasai proyek infrastruktur, energi, bahkan perdagangan. IRGC adalah negara di dalam negara. Di Libanon ada Hizbullah, di Irak ada milisi Syiah, di Yaman ada Houthi, dan di Suriah dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad. Strategi ini disebut Axis of Resistance. Tujuannya jelas, yaitu jika Iran diserang, konflik tidak akan terjadi hanya di Iran. Ia akan menyebar. Lantas masuk ke abad 21, Iran mengembangkan program nuklir. Tehran menyatakan tujuannya damai, sedangkan Barat mencurigai ambisi militer Iran. Perjanjian nuklir 2015 sempat memberikan harapan. Namun, ketika Amerika menarik diri dari kesepakatan pada tahun 2018, sanksi kembali menghantam.
Ekonomi Iran terpuruk, inflasi melonjak, hingga mata uang Iran melemah drastis. Namun justru dalam tekanan inilah Iran mempercepat program misil dan drone. Ironisnya, sanksi yang dimaksudkan untuk melemahkan Iran justru memperkuat semangat kemandirian militernya. Hari ini, Iran bukan pemegang ekonomi raksasa seperti China, bukan juga kekuatan militer global seperti Amerika. Namun Iran adalah kekuatan regional yang diperhitungkan. Mereka mengontrol salah satu jalur energi terpenting di dunia, yaitu Selat Hormuz. Mereka memiliki ribuan rudal yang mampu menjangkau pangkalan militer Amerika di kawasan. Mereka memiliki jaringan proksi yang bisa mengubah konflik lokal menjadi krisis regional. Dan meskipun ekonomi mereka tertekan oleh sanksi, negara ini tetap bertahan. Mengapa? Karena sejak 1953, satu hal tertanam dalam memori kolektif mereka, yakni kedaulatan lebih penting dari kenyamanan ekonomi. Kudeta tahun 1953 mungkin terlihat seperti operasi rahasia kecil dalam arsip CIA. Tapi bagi Iran, itu adalah awal dari transformasi besar. Dari demokrasi yang dijatuhkan ke revolusi ideologis, ke negara yang membangun kekuatan sendiri di bawah tekanan global. Dan hari ini, setiap rudal yang diuji, setiap negosiasi nuklir yang gagal, setiap ketegangan di Timur Tengah masih membawa bayangan musim panas 1953. Sejarah tidak pernah benar-benar berlalu, ia hanya berubah bentuk. Dan Iran adalah bukti bahwa satu luka sejarah bisa membentuk arah sebuah bangsa selama lebih dari 7 dekade. Hari ini, dunia melihat Iran sebagai ancaman. Tapi sedikit yang bertanya, siapa yang pertama kali memulai permainan ini? Dan jika sejarah mengarahkan kita ke sesuatu, itu adalah ini. Intervensi mungkin memberi kemenangan jangka pendek, namun konsekuensinya bisa bertahan puluhan tahun. Dan cerita ini belum selesai.